Iya, kalau untuk merekap tadi sudah terekap semua begitu ya secara komplit bahwa IHSG ditutup dengan performa yang ciamik sekali sampai ke level 8.300-an dan ini juga tidak putus dari supportnya para investor asing yang kembali lagi menjadi pembeli bersih atau net buyer di pasar kita ya. Kalau kita lihat nilainya ini mencapai 782 US dollar pada bulan Oktober Ya. kemarin begitu ya dan ini berbalik dari posisi jual bersih justru yang terjadi di sepanjang September di 234 juta US dollar di bulan September. Jadi kalau kita in total nih perkembangannya selama total arus keluar sepanjang tahun atau year to date ini sudah menyusut karena adanya aksi beli di Sekitar sepanjang 2,5. Oktober ya. Jadi sudah menyusut menjadi sekitar 2,5 miliar US dollar. Ya, ISG kan Safrina. sekarang di kisaran 8.300, Yes. tapi penguatan-penguatan ini sebenarnya terlihat dari emiten-emiten yang ada fundamentalnya kuat gitu ya, yang sudah mulai kembali berkinerja dengan baik, terutama saham-saham di sektor consumer adalah yang dapat sorotan yang juga positif. Lalu juga kalau kita lihat beberapa saham-saham di finansial ya juga berhasil menguat Betul, betul. kembali begitu ya. Karena sebenarnya gini, kemarin ada pelemahan beberapa kali dan itu cukup signifikan kembali terampar ke level 7.900, tapi itu saham-saham yang memang dimiliki oleh saham konglomerasi Konglo, proyek iya. Pangestu yang memang ada sentimen mengenai Morgan Stanley Capital Index akan melakukan rearrangement gitu ya. Tapi kita ketahui juga saham-saham tersebut itu kan naiknya juga cepat dan bisa dikatakan turunnya juga cepat dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya ada pembelajaran dari pemilik emiten yang ada di ISG ini bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi sentimen di ISG, tapi memang yang Betul. terbaik adalah investasi itu harus selalu lihat atau stick to the fundamentalsnya lagi gitu Ya, ya. Karena betul, kalau betul. misalnya hanya selalu mengandalkan saham-saham yang spekulatif, itu juga akan memiliki dampak yang tidak baik terhadap pasar keuangan kita. Setuju, dan memang side effect-nya ketika MSCI-nya kemudian selesai begitu ya, masa Iya. news-nya berakhir juga ternyata kekhawatiran dari para investor. Terbukti sekarang juga ada kelihatan nih langsung ke 8.300 walaupun ini kayak terlalu cepat begitu ya untuk market kita. Tapi kalau kita lihat dari supportnya sektor industri ini juga termasuk yang mencatatkan arus masuk kuat dari investor ya, khususnya investor lokal maupun juga asing. Ini menandakan apa? Berarti mulai pulihnya kepercayaan terhadap prospek manufaktur dan juga ekspor. Sebaliknya tadi keuangan juga Safrina bilang ada arus masuk tapi sebenarnya ada juga tampaknya asing yang mulai sedikit banyak mengurangi portofolio di saham-saham berbasis perbankan, sementara investor domestik justru malah menunjukkan referensinya terhadap saham-saham konsumer seperti tembakau. Nah, kalau dilihat dari sisi makro, pentingnya percepatan realisasi belanja fiskal misalnya dari pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan dan juga pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 nantinya 2025 ini menjadi salah satu sentimen yang cukup positif untuk market kita, Safrina. Oke, kita juga akan pantau sentimen pasar juga sebenarnya kalau kita berusaha melihat lagi gitu ya, juga sangat terbantu gitu oleh sejumlah rencana pembelian kembali saham atau buyback dari emiten besar seperti misalnya BBCA, ASII dan juga NTR yang kita tahu dinilai investor sebagai sinyal kepercayaan gitu ya terhadap prospek jangka panjang perusahaan dengan arus modal yang mulai berbalik positif. Nah, kinerja sektor konsumer yang juga kembali bersinar kita bisa pantau di perdagangan hari ini, lalu ada juga ekspektasi dukungan fiskal pemerintah, dukungan moneter dan juga kalau kita lihat ada beberapa riset yang mengatakan contohnya dari Macquarie itu menilai pasar saham Indonesia itu berpotensi menutup tahun ini dengan nada yang optimistis meskipun dinamika global tetap perlu diwaspadai. Dan melihat hal ini investor asing tampaknya lebih percaya diri jika emiten juga melakukan banyak aksi korporasi Maria ya terutama di akhir tahun ini. Tapi kalau kita pantau ya who would have thought gitu ya. IHSG itu sudah sampai level 8.300 loh di bulan November. Bener. Ya, saya ingat banget ketika mulai bulan Januari gitu ya, saya biasanya diskusi Nanya sama ya? Susi saya nanya, kira-kira sampai akhir tahun berapa ya Sus gini-gini? Ya 7.600 lah gitu-gitu. Sekarang sudah di 8.300 dan all time high gitu ya. Tapi memang yang saya sadari ya pergerakan IHSG most of the time di bulan-bulan belakangan ini sangat-sangat volatil. Jadi kayak naik turunnya gila banget gitu ya. Naik turunnya memang skopnya itu besar gitu ya. Tapi nggak menyangka sih 8.300 Iya ya. karena beberapa Dan manajer masih November. investasi pun juga di sekuritas bolak-balik mereview lagi begitu ya, bahkan mencoba mengganti target akhirnya IHSG dan sekarang kayak udah tinggal sekitar 6 weeks gitu ya, 6-7 bulan gitu ya untuk closing market 2025.
ini juga masih berada di level optimisme. Ada yang di 8.500, ada yang di 8.600 gitu. Nah, berbicara mengenai emiten yang melakukan aksi, begitu ini adalah salah satu juga nih emiten PT Cakra Buana Resources atau CBRI ya, mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan plafon sebesar 49 juta US dollar. Ini mengutip keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia. Fasilitas kredit tersebut telah diberikan secara resmi melalui penandatanganan kedua belah pihak yang dilakukan pada 31 Oktober 2025. Nah, alasan penggunaan dana untuk pelunasan terhadap kegiatan akuisisi satu unit kapal jenis pipe laying dan juga lifting vessel atas nama kapal Hai Long 106 ya. Perolehan fasilitas kredit tersebut ini juga berdampak positif pastinya untuk perseroan, di mana perseroan ini dapat merealisasikan strategi diversifikasi kegiatan usaha dengan memasuki segmen baru yaitu jasa pendukung lepas pantai atau offshore, meningkatkan kapasitas aset dan juga layanan, serta memperoleh diversifikasi pendapatan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Harapannya sebenarnya dengan adanya fasilitas kredit ini bisa memberikan dampak peningkatan terhadap pendapatan perseroan. Selain itu juga para pemegang saham CBRI juga menyetujui ya rencana penerbitan promissory note kepada pihak ketiga sehubungan dengan mekanisme pembayaran sebagian dari harga pembelian armada. Dan pemegang saham ini juga telah menyetujui atas rencana penambahan kegiatan usaha perseroan yang merupakan suatu perubahan kegiatan. Baik, sekarang kita juga akan lihat ya, yang juga lagi jadi sorotan nih, yaitu harga emas karena kemarin sempat menyentuh level tingginya gitu ya, tertinggi di 4.000-an gitu ya, ambles sekarang ya, dan meninggalkan level psikologis 4.000-an per troy ounce. Sekarang harga emas merosot lebih dari 1% karena dolar Amerika Serikat juga memang sekarang lebih kuat, dan di perdagangan hari ini Rabu harga emas dunia di pasar spot itu menguat 0,07% ke level 3.934,51 per troy ounce. Tapi yang saya lihat nih kalau di sini trennya nih ya jatuhnya ini sama seperti spike-spike yang terjadi karena adanya krisis belakangan gitu ya. Jadi memang secara tren kalau dalam long term itu selalu naik ya harga emas ya. Tapi memang ada yang namanya readjustment lagi gitu ya untuk menuju level yang lebih tinggi gitu ya. Jadi memang buat periset CNBC Indonesia yang mungkin memegang emas, ya mungkin ada kekecewaan tersendiri ya dalam beberapa 2 minggu belakangan ini kan karena sudah menyentuh level jenuh tersendiri ya. Tapi memang kalau kita lihat dari trennya kan ya memang selalu naik ya. Ini dari tahun lalu ya, 5 November 2024 sampai 5 November 2000. Jadi trennya juga kalau secara garis lurus masih naik ya. Memang benar sih, karena kalau kita lihat harga emas ini turun 1% lebih ya di perdagangan Selasa kemarin, di mana memang dolar ini sekarang sudah mencapai level tertinggi dalam 3 bulan, sementara para pelaku pasar ini tengah menunggu data ekonomi AS nih seperti apa, karena untuk mendukung penunjuk tentang arah kebijakan moneternya The Federal Reserve. Nah, kenaikan indeks dolar juga ini menjadi pemberat harga emas, karena dolar adalah musuh abadi emas ya, karena pembelian emas ini dikonversi ke dolar Amerika Serikat, sehingga kenaikan dolar ini membuat permintaan emas melemah meskipun Bank Sentral Amerika Serikat memangkas suku bunga pekan lalu. Kalau kita lihat dari ketua The Fed Jerome Powell ini mengisyaratkan bahwa pemangkasan suku bunga The Fed di November adalah yang terakhir tahun ini, dan tapi para pelaku ini sebenarnya masih melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 71% di pertemuan Desember 9 sampai dengan 10 Desember dibandingkan dengan sebelumnya di 90% di seminggu sebelumnya. Nah, menurut data dari FedWatch CME Group, emas yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yield ini tumbuh subur di lingkungan suku bunga rendah, dan selama masa ketidakpastian ekonomi, penutupan pemerintahan Amerika Serikat juga yang kemungkinan akan menjadi yang terpanjang yang menghentikan rilis data pemerintah. Sementara investor ini lebih memperhatikan laporan ekonomi non-resmi, termasuk laporan Ketenagakerjaan Nasional, ADP, laporan ADP untuk bulan Oktober, ini akan dirilis pada Rabu mendatang. Dan pernyataan dari para pejabat The Fed yang telah menyoroti perbedaan perspektif tentang cara mengatasi kesenjangan data di saat ini. Jadi memang cukup variatif kondisi-kondisi yang terjadi di market kita, di pasar komoditi. Pintar-pintar begitu ya untuk relaksasi gitu saat-saat ini untuk bisa mengatur kembali portofolio Anda. Gitu, Oke, demikian informasi dalam Market Focus hari ini. Disclaimer on tentunya kembalikan ya kepada Anda untuk memilih saham untuk portofolio dan keputusan investasi lainnya ya. Betul. Jadi kita ya mengeluarkan opini lah ya, tapi disclaimer on, keputusan selalu kembali ke Anda. Yang jelas tidak ada ajakan ya untuk membeli atau mengkoleksi saham tertentu. Kami kembalikan lagi kepada Anda kebijakan.